Ini tanggal 4 Desember, sekarang pukul 6.37. Ini akan menjelaskan terkait instalasi pembangkit listrik tenaga surya di Puskesmas Sambung Makmur. Sini terdapat 18 panel surya, yaitu terdiri dari 6 seri. 6 seri, dia 3 seri 6 seri, terdapat 3 output. Jadi seriannya tuh per 6 panel. Jadi seri 1, seri 2, seri 3. Kemudian kita akan masuk ke bagian instalasi rumah baterai dan inverter. Ini dari serian panel surya itu nanti outputnya masuk ke combiner box. Jadi combiner box ini buat pengaman. Dia terdapat MCB, arrestor sebagai buangan anti petir, sama fuse sebagai pengaman. Nah, kalau fuse ini perbedaannya dengan MCB. MCB itu kan dia pemutus, tetapi dia posisinya trip dan bisa dipakai lagi. Tapi kalau fuse, kalau putus, ini harus diganti. Nah, ini adalah unitnya arrestor. Arrestor ini fungsinya untuk membuang tegangan berlebih, ataupun ketika terjadi sambaran petir, dia akan ngebuang ke grounding. Nanti ada groundingnya di sini, groundingnya keluar dari output arrestor ini. Nah, ini untuk combiner box ini, bagian kiri ini sebagai input, ini input negatif langsung ke arrestor sama MCB. Output input positifnya dia melalui fuse, kemudian ke arrestor, dari arrestor keluar ke MCB bagian positif. Nah, sini untuk outputnya dia akan masuk ke inverter 1, inverter 2, dan inverter 3. Nah, untuk rangkaiannya, seri yang paling sana seri 1, yang tengah seri 2, yang atas ini seri 3. Seri 1 masuk ke inverter 1. Nah, inverter 1 ini sebagai master pasa 1 atau pasa R. Kemudian masuk tadi yang dari panel surya nih, masuknya ke PEPI atau PEPI itu PEPI input atau photovoltaic input di inverter 1. Kemudian serian keduanya masuk ke inverter 2. Ini sebagai slab inverter pasa S. Kemudian di sini ada inverter 3 juga. Ini sebagai slab inverter pasa T. Nah, masing-masing sudah terdapat inputan panel surya, kemudian kabel data komunikasi untuk sinkron 3 fasa, kemudian untuk komunikasi dengan baterai, komunikasi dengan PLN supaya tegangannya disamakan. Nah, ini tegangan keluaran dari inverter ini dia menyesuaikan tegangan dari PLN. Nah, ini modenya yang diutamakan itu nanti charging dulu setelah 2000 watt panen itu. Nanti yang diutamakan charging dulu. Kalau kelebihan charging, nanti sisanya buat penggunaan daya. Nah, di sini sistemnya hybrid, cuma dia nggak bisa ekspor on grid, tapi nggak bisa ekspor. Dia PLN untuk penggunaan daya kebutuhan puskesmas, dari panel surya juga dia jadi satu jaringan, cuma dia nggak bisa ekspor karena kita nggak pakai KWH ekspor impor, jadi nggak dapat izin untuk ekspor impor. Nah, tadi dari combiner box sudah masuk semua ke bagian inverter. Ini juga dari baterai juga terdapat pengamannya sendiri. Ini unit baterai, ada 4 unit.
Ini kapasitas satu baterai itu sekitar 14 kWh. Jadi total 4 baterai ini sekitar 56 atau 57 kWh. Untuk kapasitas inverter dia masing-masing 5000 kali 3 berarti 15.000. Untuk kapasitas panel suryanya itu sekitar 10.000. Ini pakai 580 watt per satu panel itu. Sini dipasang 18 lembar panel surya. Dari baterai ini susunannya paralel, tegangannya 51,2 volt. Tadi masing-masing kapasitasnya sekitar 14 kWh. Nah, ini masuk ke pengaman MCCB. Ini MCCB ini sebagai pengaman, sebagai pemutus arus. Nah, ini kabel yang inputnya, output dari paralel baterai, masuk ke bus bar positif di bagian merahnya. Bagian hitamnya sebagai bus bar terminal negatif. Nah, ini sebagai jalur utama dari baterai. Kemudian dari jalur utama baterai bus bar positif dan negatif ini dibagi menjadi 3 MCCB. Nah, dibagi menjadi 3 MCCB. Nanti MCCB ini ke masing-masing inverter. Maksudnya ini untuk MCCB 1 masuk ke inverter 1, MCCB 2 masuk ke inverter 2, MCCB 3 masuk ke inverter 3. Nah, kemudian outputnya dari inverter ini ada kabel output masing-masing 2 kabel. Nanti masuk ke ATS. Nah, ATS ini fungsinya untuk mengatur apakah dia dayanya nanti yang utama dari PLN atau PLTS. Nah, tapi ini untuk keadaan darurat atau pada saat PLTS dimatikan, dia akan otomatis bertindak. Nah, ini untuk tadi output kabel inverter, dia masuknya ke MCB pertama. Nah, untuk MCB kedua ini dia masuknya ke inputnya inverter. Jadi di inverter itu ada 2 kabel. Untuk input sebelah kanan, outputnya sebelah kiri. Nah, output itu masuknya ke MCB 1 yang paling kiri. MCB 2 itu ini sebenarnya masuknya dari sini, dari PLN. Dari PLN masuk ke ATS. Dari ATS dikembalikan ke MCB untuk dia supaya bisa bypass dan ATS dari inverter. Jadi listriknya digabung di inverter. Jadi PLN masuk, kemudian dari panel surya masuk, dari baterai masuk, nanti keluarnya menjadi gelombang AC yang sinus sudah dikonversi di inverter, digabungkan dari semua supply yang ada. Jadi dari PLN, dari baterai, dan dari panel surya, semuanya digabungkan. Nanti keluarnya masuk sini ke pilihan utama. Nah, kemudian ini yang ke input inverter, ini output inverter. Ini dari PLN, ngambilnya dari MCB pertama. Ini MCB kedua, sebenarnya MCB sekundernya yang sudah di dalam jaringan dalam. Dari PLN, dari KWH di luar, kemudian ada MCB sekunder masuk ke panel ATS. Nah, kemudian output panel ATS ini dia ada MCB lagi, MCB load namanya, atau MCB distribusi. Ini masuk lagi ke ATS kedua karena di sini ada instalasi genset. Nah, di instalasi genset itu, nah yang ini yang PLN, ini kita masuknya sebenarnya dari load ini, dari output load ATS kita yang PLTS masuk ke sini. Kalau misalnya ini PLN dan PLTS-nya trouble atau pada saat mati lampu dari PLN, kemudian PLTS kita juga nggak kuat nge-backup, baru nanti genset bisa dihidupkan. Genset dihidupkan, kemudian tuas ini pindah ke nomor 2. Ini kan nomor satunya dari campuran gabungan baterai
panel surya dan PLN. Nanti mode keduanya dia khusus untuk jalur genset, dia terpisah. Sebenarnya genset ini juga bisa sebenarnya digabung ke inverter, cuma kita nggak gabungin karena dia punya ATS sendiri di luar. Nah, ini untuk penggunaan sudah dicoba di running semalaman dan aman tanpa ada jeda perpindahan karena dia masih nge-backup. Inverter ini masih mampu sampai 20 ampere masing-masing 20 ampere. Sebenarnya ini speknya bisa 21 ampere, cuma kita batasin di MCB-nya ATS, kita batasin 20 ampere supaya dia ada space buat pendinginan spare-nya biar nggak terlalu overload nanti. Ini juga sudah didaftarkan di aplikasi, cuma belum terhubung ke WiFi puskesmas supaya bisa kontrol jarak jauh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan di instalasi pembangkit listrik tenaga surya di Puskesmas Hambung Makmur. Jadi ini kapasitasnya 10 kWp dari panel surya, 15 kW dari inverter, dan 56 atau 57 kWh dari kapasitas baterainya.